semuanya, kenalin nama aku Chandra. Gimana kabar kalian? Aku berharap juga kalian selalu diberi kesehatan dan semangat menjalani hari-hari kalian. Ngomongin soal semangat buat jalanin hari-hari nih, kalian pernah gak sih ngerasain yang namanya stres atau depresi? Ya, yang bikin kalian gak semangat buat jalani pekerjaan kalian, kurang konsentrasi, atau bahkan kalian merasa kalau kurang semangat hidup. Pasti pernah dong. Jadi depresi itu sering banget terjadi di hampir semua kalangan. Dengan penyebabnya macam-macam, ada yang karena banyak tugas, banyak kerjaan, banyak putus cinta, losop, atau sekedar punya teman toksik aja itu bisa bikin kita stres. Tapi kalian tahu nggak sih, salah satu cara buat mengurangi stres atau menghilangkan stres adalah melakukan atau meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kalian suka. Kalau misal kalian suka nonton film dulu. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kalian suka deh, pokoknya apapun itu, yang penting positif. Kalau aku ya, biasanya kalau aku udah mulai stres, aku udah kurang konsentrasi buat ngerjain apa-apa gitu, aku suka membaca biografi atau histori dari suatu tempat. Aku suka membaca histori atau biografi orang-orang sukses. Suka aja gitu membaca cerita mereka dari yang awalnya nggak punya apa-apa jadi orang sukses gitu, atau sejarah suatu tempat, kayak penasaran aja gitu, ini tempat dibangun dulunya buat apa ya, terus sekarang kenapa nggak dipakai, atau kenapa sekarang dialih fungsi, kayak gitu. Salah satu bangunan yang pernah aku baca historinya dan kebetulan aku udah pernah lihat bangunan ini adalah salah satu bangunan bekas hotel yang ada di Jogja. Bangunan hotel ini tuh udah lama banget, sekitar 100 tahunan, dan merupakan salah satu saksi sejarah serangan umum 1 Maret. Hotel ini bernama Envi Marva atau sering disebut dengan Hotel Tugu. Bangunan ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan diresmikan pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, kurang lebih 1100 tahunan. Bangunan ini bergaya arsitektur Indies Empire Style dengan atap berbentuk pelana serta dilengkapi fasad berbentuk balok bersusun simetris. Selain itu, bangunan ini juga memiliki pintu dan jendela berukuran besar yang berbentuk lengkung, persis banget ala-ala kolonial begitu. Pada awalnya, hotel ini berluaskan 2.395 meter persegi. Pada tahun 2004, bangunan ini sempat dibongkar pada bagian belakangnya digunakan untuk showroom dan menyisakan 1.527 meter persegi aja. Bangunan ini terdiri dari 3 gedung, yaitu 2 bangunan pendukung dan 1 bangunan utama. Bangunan utamanya ini memiliki menara di kanan kirinya yang terdapat sirine. Sirine pada hotel ini berbunyi pada pukul 6 pagi yang menunjukkan waktu jam malam sudah berakhir. Jangan salah, hotel ini pernah dikabarkan atau diiklankan sebagai hotel terbaik pada surat kabar MOI. Selain itu, Sultan Hamengkubuwono ke-8 juga pernah menjelaskan bahwa hotel ini memiliki restoran terbaik. Kebayangkan gimana terbaiknya hotel ini, udah bangunan terbaik, bangunannya bagus, restorannya bagus, dekat stasiun, mantep. Tapi ada yang perlu kalian tahu ini, selain bangunannya ini bagus, ada juga cerita sejarah di balik hotel ini. Yang pertama, hotel ini pernah dijadikan sasaran serangan umum 1 Maret. Bagaimana bisa hotel bagus kayak gitu jadiin tempat sasaran serangan 1 Maret? Jadi, hotel ini pernah digunakan sebagai markas oleh Belanda di bawah kepemimpinan Letkol D.B.E. van Leggen. Maaf kalau aku salah nyebut namanya ya, aku tulis namanya di atas. 1 Maret itu dilakukan oleh pahlawan Indonesia karena kemerdekaannya itu disederai dengan adanya agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda. Dan serangan 1 Maret ini dibagi menjadi beberapa wilayah, salah satunya adalah wilayah 3 di bawah komando Letkol Soeharto yang berada di pusat kota Yogyakarta. Serangan di wilayah 3 ini dilakukan tepat pukul 6 pagi bersamaan dengan bunyi sirene
Hotel Tugu tadi. Serangan ini dilakukan kurang lebih 2000 orang yang terdiri dari tentara dan rakyat sipil. Sejarah yang kedua, bangunan ini atau hotel ini pada tahun 1949 pernah digunakan sebagai tempat antara Indonesia dengan Committee of Good Officer for Indonesia, yaitu komisi 3 negara yang beranggotakan Amerika, Belgia, dan Australia. Rapat ini membahas atau mempersiapkan konferensi meja bundar yang dilakukan di Belanda, tepatnya di Den Haag. Hotel Tugu ini pernah beberapa kali beralih fungsi, pernah digunakan sebagai bank, gedung plaza, pernah juga digunakan sebagai gedung Universitas Mercu Buana. Ada beberapa tempat juga yang menjadi sasaran serangan umum 1 Maret, yaitu ada gedung kantor asuransi Nilmich yang dulunya merupakan bangunan Jepang yang digunakan sebagai kantor radio dengan nama Hosokyoku. Nah, terus sekarang menjadi Bank BNI. Yang kedua ada bangunan kantor PTT atau Pos Telepon Telegram yang sekarang menjadi kantor pos. Yang ketiga ada The Java Bank, yaitu Bank India Belanda yang sekarang menjadi Bank Indonesia. Tapi sayang sekali kondisinya sekarang berbanding terbalik dengan kondisinya dulu. Yang dulu merupakan hotel terbaik kini terbengkalai. Banyak atap yang mulai roboh, bangunan yang tidak tegap, banyak besi yang mulai berkarat, cat yang sudah kusam, dan kondisinya itu benar-benar sangat mengenaskan. Sebenarnya sayang banget sih hotel sebagus itu yang memiliki cerita sejarah juga, nggak cuma sekedar hotel, tapi dibiarkan begitu aja. Ini adalah cerita di balik Hotel Tugu yang bisa aku ceritain ke kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa komen, like, dan share video ini kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa rekomendasiin aku bangunan-bangunan apa lagi yang bisa aku baca dan aku ceritain ke kalian. Dan see you next video.